Yo, what's up guys, kembali dengan channel saya lagi ya, tentunya Tanaka Fujiwara. Dan pada video kali ini kita akan membahas legenda 7 samurai dari Jepang. Loh bang, kok membahas samurai? Santai-santai dulu ya, santai. Jadi gini, yang mau gue bahas itu bukan samurai kayak gini ya, tapi legenda 7 samurai dari Jepang. Ya tentunya JDM gitu ya kan. Oke, kita nggak usah basa-basi, langsung aja kita bahas nih. Yang pertama ada The Blade Master, yaitu Akira Enesek. Yang kedua ada The Archer, itu Mazda RX-7 Twin Turbo. Selanjutnya ada The Brawler, itu Toyota Supra Twin Turbo. Selanjutnya ada The Heavyweight, itu Mitsubishi 3000 GT-V R4. Selanjutnya ada The Short Sword Expert, itu Toyota MR2 Turbo. Selanjutnya ada Defender of the Bloodline, itu Nissan 300ZX. Dari tadi bahasa Inggris. Oke, ya lanjutin aja lah. Nissan 300ZX Twin Turbo. Dan yang terakhir adalah The Strategist Nissan Skyline GTR. Ya mungkin pembahasan kali ini itu bakalan panjang, cuman ya aku pengen ngebahas satu-satu coy. Mulai dari NSX, terus RX-7, terus Toyota Supra MK berapa nih? MK4, ada 3000 GT Mitsubishi, MR2, 300ZX Z32 sama Skyline R34. Ya mungkin gue bakalan ngebahas dan gue bikinin part satu persatu. Jadi total ada 7 part gitu ya kan. Gak abdor rasanya kalau kita nggak ngebahas gimana sejarahnya mobil ini. Kita mulai dari NSX coy. Siapa di sini yang nggak kenal sama NSX coy? Mobil ini tuh pernah muncul di film Too Fast Too Furious, Fast 5, sama pernah nyempil di animasinya The Simpsons. Ya itulah intinya. Nah, sebuah mobil mid-engine sport car buatan Honda yang masih diproduksi dan digemari sampai saat ini. Mobil dengan penuh sejarah yang diproduksi dari tahun 1990 sampai 2005 ini punya sebutan yang beda dari pasar Amerika Utara, yakni Acura NSX. Ya pasti kalian udah tahu ya kan perbedaan Honda sama Acura gitu ya kan. Oke, tapi belum tentu kalian tahu tentang sejarah Honda NSX. Oke, jauh sebelum Honda NSX lahir pada tahun 1984, Honda ini berkolaborasi sama desainer mobil Italia bernama Pininfarina buat menciptakan sebuah konsep yang bernama HPX atau Honda Pininfarina Experimental. Nah, mobil ini tuh ya diketahui punya mesin tengah V6 berkapasitas 2000 cc dan punya penggerak roda belakang alias RWD. Ya, seiring berjalannya waktu, Honda itu memutuskan buat mengembangkan mobil konsep HPX ini jadi kenyataan bernama Honda NSX. Let's go. Ini baru awal nih ya, baru opening ini, baru prolog gitu ya kan. Nah, mobil yang punya desain fokus sama aerodinamika dan kokpit mirip dari jet tempur F-16 ini tuh didesain sama Chief Designer, terus Ken Okuyama, Masahito Nakano, Shigeru Oehara, dan James Steve. Gila namanya susah coy. Awalnya Honda NSX ini masangin mesin V6 3000cc DOHC non VTEC yang menghasilkan tenaga 250 horsepower dan torsi 282 Nm. Tapi ya pemilihan mesin ini tuh ya masih dipertanyakan Presiden Honda zaman itu, Tadashi Kume, yang menganggap penggunaan teknologi VTEC yang kala itu tengah disiapin sama model GDM Honda Integra jadi sebuah keharusan. Jadi ya akhirnya tim desainer Honda NSX itu langsung merevisi mesin V6 3000cc yang tentunya ada beberapa ubahan yang mendukung mekanisme VTEC yang lebih kompleks. Hasilnya mesin C30A, mesin bertenaga 270 horsepower dan torsi 285 Nm. Wah, gila sih, rate line-nya itu dibilang tinggi, 8000 rpm dibandingkan 7300 rpm yang versi sebelumnya alias yang non VTEC tadi. Pada zaman itu coy, divisi balap Honda itu tengah merajalela tentunya, khususnya dominasi di F1 bersama Williams, Lotus sampai McLaren. Jadi ya nggak heran kalau Honda NSX itu menyisipkan beberapa teknologi jet darat ke dalam NSX ini. Mulai dari sasis semi monokok yang dibuat dari aluminium
dan pemangkasan bobot mobil sampai 200 kg. Gila sih. Nggak cuma sasis semi monokok dari aluminium, punggawa balap Honda di F1 zaman itu juga ikut dilibatkan dalam pengembangan Honda NSX ini. Mulai dari lokal hero Satoru Nakajima dan juga juara dunia 3 kali Ayrton Senna, juga khas mobil Jepang ala-ala GDM. Mobil ini mendapatkan tanggapan positif pada saat itu, yang bisa disebut sebagai The Japanese Ferrari. Dan NSX ini menghadirkan dalam bentuk coupe dan targa top atau NSX-T yang diperkenalkan pada tahun 1995. Dan di tahun 1997 NSX hadir dengan kapasitas mesin yang lebih gede tentunya, 3200 cc sama teknologi VTEC. Ya itulah, Honda sama VTEC itu emang cocok gitu ya kan. Nah, alhasil tenaga mobil ini juga meningkat, yang awalnya 270 horsepower menjadi 290 horsepower. Dan torsinya juga naik dari yang sebelumnya 285 Nm menjadi 305 Nm. Dampaknya akselerasi 0 ke 100 km per jam jadi semakin singkat, cuman 4,5 detik. Nah, Honda NSX ini mendapatkan facelift pada tahun 2002 dengan beberapa ubahan kosmetik, mulai dari hilangnya lampu pop-up yang ikonik digantikan lampu konvensional ya yang itulah, sama teknologi xenon, ubahan pada suspensi, ban belakang yang ukurannya lebih gede buat mengakomodir modifikasi itu. Dengan ubahan ini, koefisien drag mobil ini menjadi turun 0,30 dengan akselerasi 0 ke 200 km per jam lebih cepat 0,2 detik dengan top speed 282 km per jam. Dan akhirnya pada tahun 2005 Honda NSX generasi pertama atau NA1 itu berhenti diproduksi, yang lebih dari 18.000 unit terjual selama 15 tahun. Sebagai sebuah sport car sejati, anjay ada 4S, eksistensi Honda NSX itu juga diuji di berbagai ajang balap di seluruh dunia. NSX NA1 mengikuti 3 edisi balap ketahanan Le Mans 24 jam dengan hasil terbaik sebagai pemenang kategori GT2 atau GT2 pada tahun 1995. Tapi ya kita lebih mengenal NSX sebagai mobil Super GT yang dipakai dari tahun 1997 sampai 2009. Ya, sepanjang 12 tahun NSX GT merupakan salah satu mobil GT500 paling sukses dengan torehan 36 kemenangan, 45 pole position, serta 5 gelar Super GT, 3 tim 2 pembalap, dan 6 posisi runner up. NSX GT juga memegang rekor GT500 sebagai mobil balap dengan kemenangan beruntun paling banyak, yakni 6 yang ditorehkan pada musim 1998 sampai 1999. Selain itu, NSX GT juga memenangi balapan ketahanan Suzuka 1000 km sebanyak 4 kali. Dari tahun 1999 sampai 2000 dan 2003 sampai 2004. Baru nih tahun 2010 mobil ini digantikan HSV10 GT yang merupakan cikal bakal NSX generasi selanjutnya. Oke, kita loncat ke tahun 2007 nih. Honda mengonfirmasi pihak tengah buat mengembangkan si suksesor NSX NA1-nya ini yang berbasis dari mobil konsep Acura ASCC dan pakai mesin V10. Prototipe tesnya juga udah terlihat di Nürburgring pada tahun 2008. Tapi sayangnya krisis global tahun 2009 maksa proyek ini tuh ditunda buat sementara waktu. Development Honda NSX generasi kedua, ya bisa dibilang generasi kedua ya, karena yang NSX NA2 itu faceliftnya NA1 gitu ya kan ya. Mau nyebut generasi kedua atau ketiga ya itulah. Nah, akhirnya generasi kedua itu berlanjut pada tahun 2011 ditandai sama kemunculan mobil konsep Acura NSX di Detroit Auto Show 2012. Nah, diplot sebagai rival Ferrari 458, Honda NSX generasi kedua ini hadir sama konsep yang beda jauh dibandingkan pendahulunya. Masih menganut layout mesin tengah tapi meninggalkan teknologi hybrid yang dipadukan sama penggerak all-wheel drive. Nah, ini tuh mengklaim menghadirkan performa serupa tapi yang lebih efisiensi dan lebih baik lah tentunya ya kan. Honda NSX generasi kedua ini pakai mesin V6 juga 3500 cc twin turbo
dan bertenaga 500 horsepower dan torsi 550 Nm yang dipadukan dengan 3 motor listrik SHWD yang meningkatkan tenaga mesin jadi 573 horsepower dan torsi 645 Nm. Powertrainnya ini disambungkan ke transmisi otomatis 9 percepatan DCT, bro. Gila sih. Nah, ubahan konsep powertrain ini menghadirkan peningkatan drastis dari performa Honda NSX NC ini. Akselerasi 0 ke 100 bisa ditempuh dalam waktu 2,9 detik dan top speednya 307 km per jam. Sama kayak kakak-kakaknya NA1 dan NA2, Honda NSX NC juga dipakai sebagai mobil balap GT500 yang memulai debutnya pada musim Super GT 2014 ya, meski dengan model NSX konsep GT sebelum digantikan sama NSX GT 3 tahun berselang. Nah, beda nih sama NSX konsep GT dan varian road legalnya NSX NC ini. NSX GT itu nggak pakai teknologi hybrid karena terbatas regulasi, dan karena alasan serupa layout mesin NSX GT buat musim Super GT juga diganti menjadi mesin depan. Oke, jadi berawal dari ambisi Soichiro Honda buat menciptakan sport car penakluk Ferrari sampai Honda NSX kini menjadi ikon mobil Jepang dengan performa tinggi dan salah satu mobil balap GT500 paling sukses, coy. Mungkin segini aja. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya agar channel ini tambah berkembang. Terima kasih dan selamat bertemu di konten selanjutnya.